Kenapa sih belajar bahasa Jepang itu susah banget? Saya Aditya dan di video ini kita akan bahas kenapa. Yang pertama adalah kurang motivasi atau tujuan yang jelas yang ingin diraih. Misalnya, biasanya kan kalau mau belajar bahasa Jepang itu kalau nggak kepingin sekolah di Jepang, atau pingin kerja di Jepang, atau misalkan pingin punya teman orang Jepang atau pacar orang Jepang, ya kan? Atau hanya sekedar pingin ikut kelas karena ada gebetan di kelas bahasa Jepang itu. Ya pokoknya apapun motivasi itu akan membuat kita semakin mudah dalam belajar bahasa Jepang. Jadi bagi kalian yang belum punya motivasi atau tujuan yang jelas, silahkan putuskan atau tentukan apa motivasi kalian untuk belajar bahasa Jepang dan apa tujuan kalian dalam belajar bahasa Jepang itu. Saya sudah pernah membuat video tentang menentukan tujuan yang spesifik dalam belajar bahasa Jepang, nanti linknya akan saya cantumkan di deskripsi video ini. Hal yang kedua yang menyebabkan kita susah untuk belajar bahasa Jepang adalah bukan passion kita. Yang ini sebaliknya, jadi meskipun kita nggak punya motivasi yang jelas atau tujuan yang jelas, kalau belajar bahasa atau segala sesuatu yang berhubungan dengan bahasa, terutama bahasa asing itu adalah passion kita, maka meskipun kita nggak punya motivasi, kita akan tetap senang dan fun untuk mempelajari bahasa asing itu. Dalam hal ini adalah bahasa Jepang ya. Jadi dalam hal ini lebih dari internal kalian ya. Sesuatu yang mendorong atau membuat kalian sangat senang untuk mempelajari bahasa Jepang itu akan buat kalian bisa lebih mudah dalam mempelajari bahasa Jepang. Penyebab yang ketiga biasanya adalah kurang disiplin atau jadwal belajarnya itu nggak pasti. Jadi kalau kita ikut kursus itu biasanya kan ada jadwalnya ya, seminggu 3 kali atau setiap hari atau seminggu 2 kali atau apapun itu jadwalnya. Nah biasanya kalau belajarnya otodidak itu kan cenderung nggak ada jadwal yang pasti. Jadi kadang seminggu 2 kali, kadang seminggu 3 kali, kadang setiap hari, kadang nggak sama sekali ya kan. Itu yang bisa membuat kita susah untuk mempelajari bahasa Jepang. Ya termasuk pelajaran apapun ya. Jadi untuk poin yang ketiga ini tentukan jadwal rutin kalian dalam mempelajari bahasa Jepang. Nggak harus sering, nggak harus setiap hari, yang penting konsisten. Jadi misalkan seminggu 2 kali ya seminggu 2 kali seterusnya ya. Karena yang bisa menentukan itu adalah kalian sendiri yang bisa mengerti jadwal kalian dan sampai di mana kemampuan kalian untuk bisa belajar bahasa Jepang itu. Yang nomor 4 biasanya adalah kurang praktek. Oke, teorinya sudah dapat, teorinya sudah menguasai, tapi namanya bahasa kalau tidak digunakan itu kan pasti lupa ya, atau nggak ngerti kapan harus menggunakan ini, kapan harus menggunakan ini. Sebaliknya, jika kita nggak terlalu ngerti teorinya, kalau kita sering praktek, kita akan banyak belajar dari situ. Oh, ternyata kalau ingin ngomong ini, bentuk polanya seperti ini. Kata-kata yang digunakan seperti ini, kalimatnya bentuknya seperti ini. Jadi buat kalian kalau ingin lebih mudah dalam belajar bahasa Jepang, salah satu caranya adalah harus sering praktek. Caranya gimana? Ya kita harus punya teman praktek ya, entah itu teman kita orang Indonesia, atau kita punya guru atau punya sensei ya, atau punya kenal orang Jepang itu lebih bagus lagi. Dan kalau bisa prakteknya jangan tulis atau chat gitu ya, kalau bisa langsung percakapan aja sehari-hari. Jadi dengan menggunakannya langsung sehari-hari dengan bahasa yang alami, itu akan membuat perkembangan bahasa kita itu lebih natural ya, lebih pokoknya sesuai dengan apa yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nggak sekedar teori saja, yang kadang-kadang teori itu nggak selalu digunakan di kehidupan sehari-hari. Yang kelima, biasanya kalian belum menemukan metode yang pas. Jadi setiap orang itu kan punya cara belajar yang beda-beda ya. Setiap guru pun punya cara mengajar yang berbeda-beda. Nah itu kalau nggak cocok, ya bikin kita susah. Kan kebanyakan biasanya karena yang ngajar nggak enak, jadi kita kurang fun, kurang enjoy, kurang bisa memahami pelajarannya. Tapi kalau gurunya enak, gurunya nyambung dengan kita, cocok, biasanya sulit apapun akan bisa menjadi lebih mudah ya. Nah ngomong-ngomong tentang metode pembelajaran, kami mempunyai sesi tanya-jawab gratis melalui video call yang bisa kalian ikuti dengan cara mengatur jadwal lebih dahulu melalui akun lain yang ada di deskripsi video ini, dan kalian bisa langsung menanyakan melalui video call apapun pertanyaan kalian tentang bahasa Jepang dan akan langsung dijawab. Semuanya gratis tanpa biaya apapun. Nanti sesi tanya jawab kalian itu akan kita rekam dan akan kita upload di channel YouTube ini supaya bisa jadi pembelajaran untuk teman-teman yang lain. Jadi jangan lupa, kapan lagi bisa tanya jawab bahasa Jepang secara gratis ya. Mungkin kalian selama ini ada yang ingin tanyakan tapi bingung mau tanya kemana, dan mau tanya mungkin malu ya ke senseinya, langsung saja tanya ke kita. Oke, sekian video kali ini. Selamat belajar bahasa Jepang dan sampai jumpa di video selanjutnya.